topik meteorologi dan asuransi bencana alam Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Hengki Eko Putra, SSI MPWK. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ini tes suara dulu. Suara saya terdengar nggak paling belakang? Jelas nggak? Aman aja ya. Karena mic-nya agak menggema, saya menghindari suara yang agak tidak nyaman. Izin mulai, Sidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini adik-adik mahasiswa semua ya. Di kesempatan yang beda ini, biasanya kita ketemu di Selasar, kita ketemu di himpunan. Kali ini kita ketemu di ruang kelas. Saya juga sengaja pakai pakaiannya agak beda. Jarang saya pakai pakaian seperti ini. Saya sampaikan ke Tias juga, saya jarang pakai gelar segala macam. Cuma untuk momen ini tidak mungkin tidak. Jadi kalian bisa melihat saya dalam format yang lain. Izin share screen dulu. Selalu menjadi sebuah kehormatan untuk kembali ke kampus ya. Kampus itu kan istilahnya itu alma mater, ibu yang merawat, ibu yang mengasuh. Jadi tidak pernah ada istilah menolak panggilan dari kampus. Itu sampai kapanpun akan saya pegang selalu. Begitu juga saya ke himpunan, kalian tahu itu. Di sini saya mewakili MyPark Indonesia, apa dan siapa dia akan lebih banyak terjawab nanti saat saya memaparkan presentasi di hari ini. Judulnya Meteorologi dan Asuransi Bencana Indonesia. Saya berasal dari sebuah industri yang sangat terpengaruh oleh kejadian bencana alam. Industrinya itu adalah industri keuangan. Kira-kira kalau di industri keuangan yang banyak apa? Apa? Uang. Iya, banyak uangnya. Industri keuangan itu sisinya cuma dua. Sisinya satu asuransi, sisi lainnya itu adalah perbankan. Dua itu saja dunianya. Dan saya sangat senang diundang ke Kapita Selecta, di mana tujuannya itu mungkin memperluas horizon teman-teman tentang ruang-ruang yang bisa menjadi pengabdian setelah lepas dari kampus. Itu penting. Saya melihat daftar pembicara kemarin, mulai dari Pak Armi, nanti akan banyak juga variannya. Dan saya harapkan teman-teman setelah dari kuliah Kapita Selecta ini lebih lengkap. Apa yang ditahu dan apa yang terbayangkan tentang potensi berkarya nanti ke depannya. Oke. Posisi saya sekarang itu menjadi peneliti di sebuah perusahaan reasuransi, namanya itu MyPark Indonesia. Ini perusahaan pertama dan satu-satunya sampai hari ini. Jadi saya sudah 13 tahun di perusahaan ini. Dulu karena ini akademik, saya bawa semua informasi akademik ke dalam sini. Dulu skripsi saya, tugas akhir saya bersama Pak Triwayu Hadi, itu pemodelan kebakaran hutan di Kalimantan, bagaimana dia mempengaruhi kualitas udara di samping Singapura ke Malaysia. Kemudian 2016 saya pindah haluan dalam tanda kutip ke planologi. Ketika dulu saya masuk meteo itu beda dari kalian. Saya dari Payakumbuh, kota kecil di pedalaman Sumatera sana, Sumatera Barat. Sejak dari rumah saya sudah tahu akan masuk meteo. Dan alasannya apa? Itu sederhana aja. Karena saya selalu menganggap hujan itu sebagai keajaiban alam. Saya segitu sukanya hujan. Dan saya tidak tahu apa itu meteorologi segala macam. Jadi lebih kepada alasan yang sifatnya romansa begitu. Jadi saya masuk ke meteorologi TB. Dan tidak pernah menyesali pilihan itu. Saya sangat suka berada di alam. Apalagi mengetahui sesuatu yang baru tentang alam itu, apa ya, human being itu jadi semakin tinggi tingkat pencapaiannya.
Setelah dari meteorologi, kemudian saya menyadari satu hal yang lain tentang diri saya pribadi. Saya suka berada di kebijakan publik. Mungkin karena dulu juga lama di aktivis ya, di himpunan, di kemahasiswaan segala macam. Disekolahkan oleh kantor Planologi ITB, topiknya masih mirip-mirip, mengenai bencana alam juga, cuma lebih kepada sifatnya manajerial. Selesai di 2018. Tahun lalu saya jadi advisory board-nya di FITB ITB. Ini hal yang saya pikir harus saya tulis, karena juga orang-orang di sebelah saya itu profesor semua, dan ini ada bocah satu diamanatkan jadi Dewan Pembina. Tadi masih disampaikan saya masih jadi ketua IAME, mungkin sampai akhir tahun ini, mungkin sampai awal tahun depan. Jadi teman-teman akan lama berurusan dengan saya. Oke, terkait paper, tesis saya kemas baik-baik, kemudian menjadi best paper 2019 di satu forum Indonesian Regional Science Association namanya. 2020 saya jadi bagian kecil dari satu jurnal yang satu paper yang publish di jurnal Nature. Ini mungkin one of 10 besar lah jurnal di dunia. Speaker juga udah berapa kali di konferensi internasional apa segala macam. Ini saya cuma cantumkan beberapa saja. Pekerjaan saya kembali lagi adalah peneliti. Ini pekerjaan terbaik yang bisa saya pikirkan ada di dunia ini ya. Karena saat kita tahu sesuatu yang baru, itu tuh sangat-sangat menyenangkan. Jadi saya akan flexing dulu di awal-awal ini terkait pekerjaan saya. Ini kalau saya tidak salah, Mas Edi yang ambil fotonya. Ini waktu kita ke Australia, Mas Edi. Peneliti akan sangat terhubung dan itu adalah kampus-kampus. Jadi datang ke kampus-kampus orang itu adalah pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan, dan itulah yang saya lakukan. Ini di Cambridge waktu itu seminggu university visit, Cambridge, Exeter, UCL di London, dan terakhir di Bristol. Bristol itu terbaik soal letusan gunung api. Kemudian yang Exeter ini terbaik, salah satu terbaik di UK terkait ilmu meteorologinya. Kalau UK yang nanya soal service terkait apa tuh fenomena meteo skala besar di sana, itu pasti ngacunya ke Exeter. Sekarang Nara, alumni kita juga yang dosen di Udayana, sekarang juga sekolah di situ, ambil topik matematik climate. Jadi itulah menyenangkannya bekerja di hal-hal seperti saya. Nah, ini pertanyaan paling klasik nih di HMME nih. Saya 3-4 tahun di alumni, ketika kembali ke kampus, pertanyaannya itu pasti ini, Bang, di mana alumni meteorologi bekerja? Kalian bisa baca nggak? Item-item di bawahnya bisa baca nggak? Karena memang masih kosong sih. Saya akan call back ke slide ini nanti di bagian belakang. Setelah saya menceritakan satu perjalanan panjang sejak saya lulus sampai kita bisa berdiskusi di hari ini. Sebelum itu, ini kuis kecil-kecilan karena ini kuliah. Ada kuis kecil-kecilan. Apa persepsi kalian soal asuransi? Ada 5 nih. Boleh? Siapa duluan saya catatkan di sini? Bebas. Paling aneh sekalipun, paling kasar sekalipun saya terima. Apa yang kalian pikirkan soal asuransi? Ya. Jaminan. Wih, baik banget kamu terus. Biasanya di sini yang pertama itu agen nyebelin, biasanya gitu. Telepon tidak pada tempatnya, nah itu. Apalagi asuransi yang kalian pahami apa? Belum apa?
Penerapan ilmu aktuaria. Oke. 3 lagi. Kita belum akan pindah slide ya selama 5 menit ya. Itu ada komentar dari Pak Kadarsa tuh, keamanan katanya tuh. Aduh, saya sungkan ada Kadarsa Pak Kadarsa ini. Senior. Oke. Keamanan, siap. Makasih, Bang. Ada lagi, 2 lagi? Perputaran uang. Investasi. Iya, itu investasi. Lagi? Tidak ada persepsi jelek ya? Itu bagus kan? Kemala. Oke, terima kasih semua partisipasinya ya. Tadinya saya berharap ada satu statement dari teman-teman yang mungkin agak suram. Asuransi itu dikenal fraud, penipuan. Mungkin ya kalian agak sungkan ya tadi ngomongnya. Fraud itu munculnya, banyaknya itu adalah di asuransi jiwa. Polis tidak dibayar, kemudian agennya kabur, apa segala macam. Kemarin ada juga kan, ibu kerjanya di mana? Di asuransi. Pendapatan per bulan berapa? 1 miliar gitu. Yang di TikTok kan? Kalau kalian tahu agen asuransi kalian itu pendapatan sebulannya 1 miliar, di kepala kalian mungkin kayaknya gue ditipu nih. Nah, itu memang itu agak salah sih persepsinya ya. Maksudnya yang TikTok kontennya itu yang agak salah. Asuransi itu ada 2, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan satu lagi asuransi umum. Itulah 2 lini asuransi. Dan kita cuma membicarakan asuransi umum di sini. Asuransi umum itu cenderung lebih prudent, lebih baik-baik saja. Cuma persepsi asuransinya termakan dari yang fraudnya yang asuransi jiwa tadi. Jadi tujuan saya menyampaikan ini adalah membersihkan isi kepala teman-teman dulu. Kalau saya tidak sedang jualan, itu satu. Sedang tidak jualan asuransi. Dan kedua, tidak sedang membenarkan apa yang ada praktek-praktek asuransi tidak baik di industri. Oke. Kita agak serius ya. Asuransi itu sebenarnya sederhana aja. Sebuah mekanisme perlindungan dari potensi kerugian. Dia itu menjadi sebuah prosedur standar untuk orang yang sangat-sangat takut rugi. Entah itu dia personal, entah dia lembaga, ataupun lembaga multinasional. Lembaga multinasional itu paling takut rugi. Yang dia paling takutkan itu adalah volatilitas anggaran istilahnya. Jangan sampai ada satu kejadian membuat saya tiba-tiba miskin. Gempa bumi itu bisa membuat orang tiba-tiba miskin. Likuifaksi di Palu, dia sedang membayar kredit rumahnya untuk 15 tahun ke depan. Masih sisa 10 tahun. Likuifaksi hari ini, rumahnya sudah di dalam tanah sana. 10 tahun ke depan dia mau bayar apa? Teman-teman punya mobil, punya motor segala macam, tiba-tiba kecelakaan. Kalau kaya ya tinggal beli lagi. Kalau miskin, balik jalan kaki lagi kan. Orang menghindari kemunculannya puncak-puncak kondisi tadi. Tiba-tiba dia jatuh di bawah. Akhirnya dia membuat sebuah mekanisme, dia bisa bertahan, stabil hidupnya, tenang hidupnya, dengan bayar sebuah mekanisme asuransi yang istilahnya itu premi. Premi itu kecil sebenarnya, misalnya sekitar 3% per tahun gitu ya. Dengan 3% itu kamu bisa tenang bawa mobilmu. Karena tahu kalau ini pun kecelakaan, amit-amit, itu akan ada mekanisme untuk melindunginya. Kamu tidak akan tiba-tiba jatuh miskin besoknya, meskipun kamu kecelakaan ya.
Penetrasi asuransi di Indonesia itu angkanya 2%. Jadi sangat-sangat sedikit orang Indonesia yang beli asuransi. 2% itu lebih banyak korporasi atau segala macam, di mana mereka memang tidak mau, seperti saya bilang tadi, tidak mau rugi tiba-tiba. Lebih baik saya spending sesuatu, tetap setiap tahunnya gue bisa jalanin bisnis berkepanjangan. Itu tujuannya. Oke. Asuransi itu berbicara mengenai ketidakpastian ya. Dan ini sangat menyenangkan mungkin buat para peneliti. Dalam konteks bencana alam, kita sedang berupaya membaca perilaku Tuhan. Dalam banget kan? Ini bicara filsafat nih. Gempa bumi itu sampai sekarang masih dibilang act of God. Tidak ada yang tahu dia bisa kapan. Kalau banjir itu adalah gabungan act of God plus ditambah dengan kesalahan manajemen manusia. Jadi ada dua komponen di situ. Jadinya lebih rumit untuk dimodelkan. Kalau gempa bumi lebih cenderung sederhana. Gempanya, source zone-nya, sesarnya akan di situ-situ aja terus. Beda kalau hujan, dia bisa pindah ke segala macam. Nah, ini adalah kerugian asuransi sejak 1970 sampai 2021 di seluruh dunia. Jelas nggak dari belakang juga? Di sini ada keterangannya. Sorry. Oke, di bagian atas itu ada keterangannya. Coba deh lihat. Kita bicara meteorologi ya, kita bicara iklim, cuaca segala macam. Berapa banyak kejadian yang peak-peaknya itu terkait dengan kita? Kita ada Hurricane Harvey 2017. Irma, Maria, kemudian 2011 ada Thailand flood, itu yang membuat hancur supply chain-nya otomotif dunia, karena terendam semua di Bangkok. 2005 ada Katrina, Rita, dan Wilma. Kalau lihat yang si chart-nya itu, banyak kan warna hijau, dan itu adalah terkait dengan cuaca. Jadi sudah tidak mulai asing dengan asuransi teman-teman meteorologi. Kalian bisa sangat berkontribusi di sini. Tidak ada orang yang mau rugi. Caranya bagaimana nanti di belakangnya. Isu di sini adalah kalau si risiko ini tidak dikelola dengan baik, hasilnya apa? Hasilnya perusahaan asuransinya bangkrut. Gagal bayar klaim yang masuk. Kita paling di dunia ini paling bagus asuransinya Amerika Serikat, jadi selalu berkiblat belajar ke sana. Tahun 89 ada Hurricane Hugo, 2 perusahaan kolaps, gagal bayar. 92 ada Andrew, 8 perusahaan itu gagal bayar. Sejak saat itu sampai hari ini, alhamdulillah tidak ada kabar seperti ini. Artinya apa? Artinya semakin serius dikelola. Artinya apa? Artinya semakin banyak keilmuan yang digabung, berkolaborasi untuk mengelola risikonya. Dan itu mungkin teman-teman belum terpapar dengan informasi seperti ini. Oke. Kita pindah ke konteks Indonesia ya. Indonesia itu kan dikenal sebagai supermarketnya bencana alam dunia, Ring of Fire. Kamu sebutin deh namanya ada gitu ya. Di meteo mungkin ada yang tidak ada karena kita di tropis. Cuma mayoritas itu ada. Baca data statistik BNPB itu weather related disaster itu kan frekuensinya paling banyak tuh setiap tahunnya. Meskipun kerugiannya kecil. Gempa bumi jumlahnya sedikit, kerugiannya besar banget. Itu yang menjadi dinamika pengelolaan risiko di Indonesia ini. Alhamdulillah, industri asuransi umum Indonesia itu belum ada perusahaan yang kolaps karena bencana. Dan ini sedikit banyak kebanggaan Simaipak Indonesia juga. Ini adalah historikalnya. Paling besar itu kerugian di Indonesia adalah di Aceh. Kemudian ada Palu, ada Bantul, ada Padang 2009. Sisanya mungkin agak-agak minor.
Ini adalah profil asuransi di Indonesia sekarang ya. Ini teman-teman lihat nih. Ini ada itemnya. Oke. Di situ ada namanya PSA KI, PSA GBI, TSFWD, PSA BMN. Ini mungkin agak rumit di teknis asuransinya. Ada beberapa ragam polis di Indonesia yang aktif sekarang. PSA KI itu kebakaran, jadi nggak akan mengcover yang lain. PSA GBI berbicara gempa bumi, tsunami, ataupun genangan air akibat kejadian gempa bumi. TSFWD itu semua hal yang terkait dengan climate, typhoon, banjir, banjir bandang, itu dikelola di risiko itu. Pada akhirnya nanti saya akan meminta kalian untuk menghubungkan apa yang kalian dapat di kuliah dengan praktek asuransi umum di Indonesia. Jadikan tugas boleh nggak Mas Edi? Terakhir itu ada PEDAP, namanya PSA BMN. Indonesia saat ini sedang dalam upaya mengasuransikan seluruh asetnya. Coba lihat, hampir semua risikonya itu ditanggung oleh polis itu. Pemerintah Indonesia sadar bahwa kita di ring of fire, harus melindungi diri, belilah polis asuransi barang milik negara. Saya callback sedikit, kenapa industri asuransi umum Indonesia baik saja? Karena mereka melakukan sebuah upaya preventif, membentuk apa yang dinamakan MyPac Indonesia. Kami lahir 1 Januari 2004, jadi masih usia berapa tuh? 18 tahun itu kan sedang remaja-remajanya ya. Jadi semangatnya masih banyak. Akhir tahun 2004, teman-teman ingat, jadi awal tahun kami beroperasi, akhir tahun langsung diuji, tsunami Aceh, bencana paling besar mungkin yang pernah teman-teman tahu selagi hidup ya. 2004 ya, udah pada lahir lah ya. Masih kecil. Dan alhamdulillah industrinya bertahan. MyPac itu dibentuk sebagai sebuah upaya seluruh perusahaan asuransi dalam mengelola risiko bencana alam. Mereka udunan. Anggaplah kalian semua ini perusahaan asuransi ya. Kalian patungan. 1.000 banyak. Jadi modal sebuah perusahaan. Yang tujuan perusahaannya itu adalah untuk riset. Oke. Ini misinya. Ada 5. Masih sangat relevan. Bentuk database. Kemudian bangun kompetensi lewat apa? Kerjasama riset dan pembelajaran di bidang yang terkait. Kemudian pada akhirnya bentuk ketahanan nasional. Disinilah saya masuk dan bertahan sampai hari ini. Teman-teman yang mungkin para aktivis ya, akan sedikit was-was tuh nanti saat lulus. Karena kalian sadar, kalian tidak bisa kerja di mana saja. Kalian tuh pasti picky tuh. Pentingkan idealismenya, apa-apa tuh dipikirkan segala macam. Mungkin pilihannya jadi terbatas. Dan alhamdulillah takdir saya baik. Saya memang senang riset jadinya perusahaannya di sini. Kemudian dari segi idealismenya, patriotismenya juga terjaga. Karena perusahaan ini punya andil dalam membentuk Indonesia tangguh bencana. Ini kapan kita bahas Jumat depan. Di sesi 2. Ada yang kalian kenal wajahnya? Tadi saya sampaikan bahwa universitas adalah tempat ilmu pengetahuan diciptakan dan terus diuji. Bukan kami. Kami itu cuma pengguna dari apa yang teman-teman hasilkan di kampus. Karena itulah upaya terbaik membentuk sebuah jejaring. Kami menyebutnya MyPac Research Network. Ini kebetulan saja 3-3-nya dari ITB. Yang kiri ini adalah ketua tim materi di kelas saya. Namanya Mas Diriawan. Beliau yang melantik saya waktu itu di Cikole. Pak Mirzam, ketua prodi geologi, Pak Sri Widiantoro, sekarang jadi rektor di Maranatha,
Dia ketua pusat studi gempa bumi nasional juga. Dan yang paling ujung itu adalah presiden direktur saya sebelumnya. Jadi ini cara kami untuk membuat si industri itu aman. Bekerja dan terhubung dengan sebanyak mungkin peneliti di Indonesia. Yang tentunya lapisan atas lah ya. Ya kalau nggak lapisan atas kan. Saya sedang memuji Mas Edi sih sebenarnya. Oke. Inilah yang cuplikan saja yang kami lakukan, intensifikasi riset beberapa tahun belakang. Kami monitoring Baribis Fault. Kalau teman-teman dengar beberapa bulan lalu, Jakarta dilewati oleh sesar Baribis. Heboh tuh nasional, tuh viral, bla 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 segala macam, pada takut kan. Kami 100% ada di belakang itu pendanaannya. Dengan Mas Edi kami melakukan pemodelan banjir di Kerawang, Bekasi, dan juga sebelumnya di Jakarta, nanti saya jelaskan lebih jauh. Ada juga di sini hadir orang ini. Tadi hadir di Zoom, Mas Denis, ini kakak kelas kalian 2009. Jadi ada 2 meteorologis di MyPark Indonesia. Dia mengerjakan potensi rendaman 9 kota pesisir terkait perubahan iklim, skenario 2050. Ada juga Pak Mirzam tadi mengerjakan pemodelan gunung api di 35 gunung di Jawa. Ketahui sebarannya itu akan sampai kemana saja. Dan tadi Pak Sriwidiantoro juga membantu di bagian tsunami selatan Jawa. Ini juga viral 2020. Oh ya, sebelum saya jauh, saya lupa tadi menyampaikan Pak Rais yang tadi kuliah di sini, itu dulunya kerja di MyPark Indonesia. Sebelum dia kuliah di Tohoku ya. Ini contohnya. Jadi ada sesar di sekitar di selatan Jakarta itu memanjang sampai ke Surabaya, Baribis Kendang. Sudah lama tidak kejadian gempa. Orang kemudian bertanya-tanya apakah dia masih aktif atau tidak. Karena exposure asuransi itu mayoritas di Jawa Barat, lebih kurang 50% dari total portofolio nasional. Jadi apapun yang terjadi di wilayah sini itu akan sangat mengganggu kami. Karena itu kami instalasi 7 seismometer borehole di sekitar Jakarta sampai Subang. Meter agak beda dengan BMKG, ditaruh di permukaan. Yang borehole ini ditaruh 10 meter ke dalam tanah. Dia bisa merekod gempa kecil, 2, 3, 4 dengan jauh lebih akurat. Karena dia terhilang dari noise-nya di permukaan. Kadang kan truk lewat, rumah goyang kan. Itu kerekod tuh di seismometer borehole. Kami deploy 7 pindah-pindah kota. Ini skenario tsunami selatan Jawa. Disebutkan waktu itu selatan Jawa berpotensi tsunami 20 meter. Itu namanya itu framing media. 20 meter itu cuma satu tempat di wilayah Banten, dan itu pun di daerah hutan. Bukan di wilayah Tasikmalaya, bukan di wilayah Cilacap, Gunung Kidul atau segala macam. Karena rata-rata itu cuma 8 meter ya. Dan ya, begitulah dunia kita, dunia viral, yang heboh, yang clickbait, itu yang banyak menghiasi media. Tugas peneliti adalah tidak usah ikut-ikut itu. Ini contohnya, sekarang itu internasional, itu kan sudah sedari awal, visibility study-nya itu, di warning oleh para peneliti, ini daerah rawan tsunami loh, Pak Presiden gitu. Cuma tetap aja dilakukan sampai sekarang, dan memang dia terendam tsunami cukup tinggi, sampai 7 meter, dengan jarak sampai 5 kilo. Barangnya sudah selesai. Ini yang karyanya Kang Mirzam, dia modelkan sebaran abu. Ini contohnya di Tangkuban Perahu. Dia bikin logic tree-nya, kapan gunung ini kira-kira meledak, kapan seberapa besar dia akan meledak, dan dia petakan si sebaran abunya berdasarkan musim. Oke. Ada musim kemarau, musim hujan, ataupun rata-rata sepanjang tahun. Kira-kira Kang Mirzam tahu nggak soal musim? Dia taunya basic aja.
benar. Dan ini cara terbaiknya adalah kolaborasi antara para geologis, para vulkanologis dengan jadinya hasilnya jauh lebih baik. Sekarang saya cerita apa yang saya lakukan dengan Pak Triwayu Hadi, dengan Mas Edi Riawan sejak 2012. Saya masuk 2009, kemudian dengan cepat saya tahu bahwa pemerintah tidak bisa diandalkan untuk menghasilkan peta yang akurat untuk dipakai oleh perusahaan asuransi. Itu satu. Kemudian saya kedua membuat semacam fondasi dulu agar di industri ini bisa terhubung dengan kampus. Jadi ada delay sekitar 3 tahun tuh antara saya masuk sampai dengan kerjasama pertama dengan Pak Triwayu Hadi waktu itu. Kami modelkan satu segmen kecil untuk prototipe model banjir Jakarta. Ini ada berapa stages waktu itu. Di 2016 kami selesaikan peta probabilistik banjir Jakarta. Paling baik mungkin sampai hari ini. Dan yang cerita menyenangkannya itu adalah aspek kunci di pemodelan banjir itu adalah data digital elevation modelnya. Ini PR nih di mana-mana nih. Waktu itu Jakarta sudah punya LIDAR, punya Pemprovnya. Jadi di satu masa itu kami audiensi dengan Ahok waktu itu. Data LIDAR yang tadinya begitu tertutup segala macam dibuka sama dia. Dan jadilah model kami itu bisa resolusi di bawah 1 waktu itu. 1 meter. Meskipun dikasarkan ya Mas Edi untuk tujuan efektivitas simulasinya. Kami pakai Anuga waktu itu. Makanya ke Australia sama Mas Edi. Model itu dijalankan dengan HPC, High Performance Computing. Jelas program studi meteo punya infrastruktur itu. Apalagi MyPark Indonesia, carilah rekanan tuh. Ketemu LIPI. Ternyata LIPI punya satu gedung di Cibinong itu, HPC semua. Dan kami waktu itu diberikan akses satu lantai HPC cuma-cuma oleh orang yang sekarang menjadi kepala BRIN itu, Pak Laksamana Rihandoko. Jadi kalau kita punya sebuah riset yang penting untuk publik ya, saya terasa banget tuh semesta tuh mendukung tuh. Kalau niat kamu bagus, kemudian apa-apa segala macam tuh ada aja jalannya. Dan pada akhirnya memang riset-riset seperti ini itu dibuka untuk publik hasilnya, agar setiap orang juga tahu tingkat risiko rumahnya masing-masing. Oke. Ini kedetailannya bisa dibuat sampai sophisticated, 3 dimensi bla 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 segala macam. Ini gimmick aja sebenarnya, biar orang khawatir aja lihatnya. Inilah hasilnya di 2016. Asuransi itu membutuhkan peta banjir sampai return period, sampai periode ulang tertentu. Karena dia tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dia bisnisnya bisnis ketidakpastian. Karena itu jarang orang mau asuransikan Bale Endah. Karena peluang kejadiannya itu 1. Itu kayak kita asuransi kesehatan ke orang yang kanker stadium 4 gitu. Kalau tidak kita tolak, harganya akan sangat mahal kan. Oke. Memperpanjang periode ulang tadi itu cara untuk meminimalisir si tingkat preminya. Dia bisa saja sampai 250 tahun, cuma kalau kita tahu kalau cuaca itu kan sangat dinamis ya, apalagi ada faktor perubahan iklim. Memodelkannya dalam periode yang panjang itu pasti salah. Jadi akhirnya di cap di 100, rekalibrasi begitu seterusnya. Kalau gempa itu bisa sampai 1000 tahun dan tidak ada isu terkait pemodelannya. Ini yang kami hasilkan periode ulang sampai 100 tahun. Di 2020 selesai pemodelan, meskipun tidak sebegitu bagus dalam data DEM-nya, cuma dalam metodologi analisis curah hujannya itu menjadi yang terbaik mungkin
sampai detik ini dan kita pakai di mana-mana. Ini pemodelan banjir kawasan industri Karawang Bekasi 2020. Teman-teman kalau ya bolak-balik Jakarta Bandung tuh tahulah wilayah ini mana. Dan kalau lihat tingkat UMR Indonesia ya paling besar itu di mana? Wilayah sini. Karena memang ini bisa jadi negara sendiri sebenarnya. Segitu banyaknya uang yang berputar di tempat ini, sampai buruh-buruhnya itu bisa beli motor gede apa segala macam begitu ya. Ini wilayah kaya nih. Isunya tidak cuma sekedar pernah kejadian banjir di masa lalu, juga karena ada 3 waduk di hulunya, Saguling, Cirata, Jatiluhur. Mas Edi waktu itu mensimulasikan dengan bantuan teman-teman teknik sipil, bagaimana kalau 3 waduk ini jebol? Risikonya sangat besar ya. Di sini yang lebih berperan mungkin velocity-nya dibanding ketinggian banjirnya. Dan ini sudah kami modelkan dan kami sampaikan kepada teman-teman industri. Tujuannya apa? Agar ada upaya mitigasi yang dilakukan. Oke. Saat ini kami sedang mencoba membuat proposal bersama dengan Mas Edi dan juga dengan teman-teman ITS untuk melakukan pemodelan yang dengan metodologi terbaik, resolusi terbaik di wilayah Surabaya. Informasinya Surabaya juga punya data leadernya. Dan ini mungkin agak menarik ya, ITS itu, jangan deh ini karena ada di Zoom, nggak jadi. Jadi yang menarik ada oh, bisa di itu doang sebenarnya. Ada juga yang sedang kami lakukan sekarang memetakan dampak perubahan iklim sampai 2050. Ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Semarang di sini. Itu wilayah utaranya kan semakin lama semakin terendam ya banjir rob ya istilahnya. Utara Semarang itu banyak pabrik yang mestinya mereka punya asuransi sendiri. Dan kami harus memberitahu mereka apa yang harus dilakukan terkait ini. Ini contohnya saja, wilayah Semarang. Oke. Nah, teman-teman mungkin masih bertanya-tanya bagaimana menyambungkannya kepada aspek asuransi. Kalau tadi itu kayak saya yakin teman-teman semua familiar lah. Pemodelan bencana itu mungkin bagian dari kuliah atau segala macamnya. Ada satu tools yang dipakai di industri keuangan itu namanya catastrophe modeling. Yang intinya adalah bagaimana cara menghitung potensi kerugiannya. Dan ini sebenarnya sangat-sangat sederhana, bukan rocket science atau segala macam. Seluruh yang kita bicarakan tadi itu ada di aspek hazardnya. Dan saya yakin semua kalian di sini itu master di bidang ini. Kita intinya itu cuma perlu tahu kejadian banjir berikutnya itu di mana ya, dan seberapa parah gitu. Kejadian gempa berikutnya di mana dan seberapa parah. Pertanyaannya itu selalu itu. Siapa yang bisa jawab? Ya, semua yang ada di ruang kelas ini. Aspek kedua itu apa yang dinamakan dengan vulnerability. Dalam konteks ini saya cuma membicarakan itu kerentanan strukturalnya. Jadi setiap bencana itu kan punya intensitas ya. Gempa itu punya MMI ataupun PGA, peak ground acceleration. Di banjir kira-kira apa parameter intensitasnya?
Debit itu bisa dikonversi juga ke tinggi banjir, lama genangan, kemudian kecepatannya. Ada juga aspek-aspek lain seperti kekentalan sedimentasi, itu bisa merugikan juga segala macam. Tingkat polusinya itu juga bisa dihitung. Cuma yang jadi utama itu adalah ketinggian dan kecepatan si air banjir tadi. Itu akan membentuk sebuah kurva yang namanya kurva kerentanan. Jadi di bagian, kalau di gempa ini adalah in percent damage-nya, tingkat kerusakannya, ini adalah intensitasnya. Kalau di situ contoh yang lainnya adalah tinggi genangan sama indeks kerusakannya. Indeks kan 1 ya maksimum ya. Kapan dia akan rusak total? Kapan dia akan mulai bergerak kerusakannya dari 10%, 20%, segala macam. Ini kemudian dikali saja dengan harga rumah. Dan di sini ada aspek penting lagi yang namanya itu lokasi exposure-nya. Teman-teman masih ada mata kuliah GIS? Geospasial. Nah, itu sangat terpakai di inventory ini. Semakin detail kita menentukan letak sebuah bangunan, itu semakin tepat kita menghitung potensi kerugiannya. Dulu saya mungkin terlalu memuja pemodelan dulu mungkin ya, numerik apa segala macam gitu. Jadi tidak banyak belajar terkait geospasialnya. Tapi untung ya Meteo itu punya Mas Edi sebenarnya. Dulu ini dia, kata mungkin masih sampai sekarang, dia tuh pengajar GIS di Labcom. Masih nggak Pak? Udah nggak ada programnya? Udah bubar. Jadi kita punya satu yang terbaik lah, saya bilang, terkait GIS ini. Dan dia selalu jadi bagian tim kerjasama dengan MyPark. Itulah, saya ingin mencoba menyambung-nyambungkan apa yang teman-teman dapat di kuliah, kemudian dengan aspek yang ada di aplikasi di industri asuransinya. Oke. Ultimate goals-nya apa, teman-teman? Itu cuma 2. Asuransi itu butuh apa yang namanya zona asuransi bencana alam. Yang kiri ini misalnya gempa bumi, dibagi ke 5 zona, di situ juga ada, itu masih dummy, dibagi ke dalam 4 zona berdasarkan kelurahan. Setiap zona ini nanti tarifnya beda-beda. Itu tuh pentingnya saya di MyPark itu untuk menghitung tarif dan menentukan zona ini. Kalimantan ini cenderung aman dari gempa bumi ya. Jadi kalau kamu rumahnya di sini, kamu beli premi asuransi ya paling rendah. Cuma kalau rumah kamu di Padang, zona 5 atau di Papua, di Sulawesi ataupun di sini di Bandung, harganya lebih mahal. Perusahaan asuransi harus tahu murahnya seberapa, mahalnya seberapa. Dan nggak ada yang bisa yang ngitung selain orang-orang geosaintis. Begitu kan juga banjir di sana. Mana kelurahan yang kira-kira jarang terkena banjir gitu. Sehingga preminya rendah. Mana yang akan selalu terkena banjir, preminya harus lebih tinggi dari yang lain. Itu siapa yang bisa bikin? Ya geosaintis lagi. Ini contoh preminya. Anggaplah paling mahal ya yang asuransi. Kamu rumahnya 100 M lah. Harga rumahnya. Di zona paling mahal 0,4 kali harga rumah. Berapa tuh? 500 juta. Apa? 500 juta. Rumah harga 1 M. Preminya 0,4. Itu berapa? 0,4%. 0,4%. Ya, sorry. Ini ada satuannya di kiri. 4 juta. 4 juta. Cuma dengan 4 juta,
kamu tuh udah tenang hidupnya dalam setahun. Orang yang rumahnya sendiri tahulah tingkat ekonominya kan. Jadi itu sebenarnya kecil untuk residensial itu. Dan kami itu berdasar semua apa yang dihitung di sini. Nah, ini slide terakhir. Kalau di stand up comedy ini namanya callback ya. Itu setup. Yang penting ini aja sebenarnya. Sekarang kalau kita ikuti topik pembicaraan global, kalau saya tanya deh, kalau kalian ikuti topik pembicaraan global ya, berita, media segala macam, perubahan iklim tuh masuk di nomor berapa kira-kira? Dia selalu masuk di 3 besar. Siapa program studi apa yang belajar paling banyak perubahan iklim? Ada yang lain nggak kira-kira? Kita yang paling tahu soal iklim kan? Apalagi saat dia berubah. Kita yang mestinya paling tahu. Saya tambahkan nih, kita seharusnya yang paling paham banget bidang ini. Saya cuma akan menyampaikan satu hal saja terkait di mana alumni kita bekerja. Gunakanlah gelombang perubahan iklim ini sebagai jalan masuk kalian untuk berkarya. Cara baca yang lain, kalian sedang dibutuhkan di mana-mana. Saya ke plano, perencanaan berbasis perubahan iklim. Oke. Lihat presentasi, pembangunan infrastruktur berbasiskan perubahan iklim. Berbasiskan perubahan iklim itu masuk untuk semua kalian yang dibutuhkan ini. Terakhir, orang kan terkadang bergerak karena takut kan. Jadi manajemen ketakutan gitu. Sekarang itu kan ada istilahnya kan climate chaos ya. Ini contohnya aja nih. Kebakaran hutan parah di Eropa, Seoul ini untuk pertama kalinya, banjir dalam Korea modern, Sungai Thames di Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah itu kering, dan semuanya akan dianggap sebagai sesuatu yang normal ke depannya. Normal baru. Jadi teman-teman di sini, saya cuma akan mengencourage itu aja. Kalau bingung di mana buat perubahan iklim, itu tuh baseline paling bawah tuh, karena jumlahnya banyak banget. Oke, itu terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab apabila ada yang masih bingung. Aduh, ini saya sungkan dengan yang ada di Zoom nih. Senior semua. Baik, terima kasih Pak diucapkan kepada Bapak Teki Eko Putra, SFE MPK, selaku pembicara pada webinar sore kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada semua rekan-rekan dan semua peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Bagi yang di Zoom bisa raise hand dan sebutkan namanya, dan untuk rekan-rekan yang offline ini bisa langsung saja mengangkat tangan dan akan dipersilakan. Kepada rekan-rekan semua peserta dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Siapa ya dia? Baik. Ada satu rekan, silakan. Yang masuk aja. Ada masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ismail dari mahasiswa meteorologi. Terima kasih atas penyampaian yang sangat pada berhubungan di dunia pekerjaan untuk proposal saya tanya. Bapak ini kan menyampaikan tentang Tolong dicatat nomor anggotanya ya. ya Bang Edi. Kan Bang Edi kan tadi menjelaskan bahwa yang kejadian yang dipaparkan tadi itu kan sebatas kejadian itu. Terus Bang Edi sendiri juga bekerja sudah sampai 13 tahun. Nah, apa yang membuat Bang Edi itu bisa bertahan sampai 13 tahun gitu? Apakah emang meteorologi itu selalu dibutuhkan setiap saat ataukah adakah pekerjaan yang hanya cuma satu satu kejadian itu udah cukup gitu? Mungkin barangkali kalau misalnya udah selesai studi kasusnya itu bisa dicabut gitu, kayak misalnya meninggalkan SOP gitu kayak gitu. Kayak perhitungan yang tadi yang loss itu, nah itu kan bisa ditinggalkan, bisa diteruskan ke orang lain. Tapi kenapa Bang itu masih bertahan sampai sekarang? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ismail, dan ini ada satu pertanyaan dari online juga dari Pak Adarsa. Ini pertanyaan Dihimpun aja, dihimpun setelah yaitu untuk pertanyaannya, Bang Hengki, kenapa memilih bidang asuransi yang sekarang dan tidak di bidang lain, perbankan atau yang lainnya seperti itu? Mungkin dari Bang Hengki dari dua pertanyaan ini bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, langsung aja ya. Jawaban utamanya itu adalah alam itu tidak pernah berhenti untuk membuat saya takjub. Kedua, kita tidak sebegitu mengetahuinya soal perilaku bencana di Indonesia ini. Jadi kamu tidak akan pernah kehabisan bahan risetmu. Ketika yang tadi saya sampaikan, saya selalu senang mengetahui sesuatu yang baru. Beberapa contoh kasus ya. Siapa yang pernah menyangka Sinabung akan meletus dengan skala seperti itu dalam periode yang selama itu? Merapi, anggaplah ya, jedum. 10 tahun lagi baru dia jedum. Kenapa? Karena logika normalnya, wah, ini energinya sudah rilis, butuh waktu lagi untuk ngumpulin. Butuh waktu 10 tahun untuk ledakan berikutnya. Gitu. Itu Merapi. Cuma ternyata tidak terjadi di Sinabung. Artinya apa? Artinya kita tidak segitu tahunya Sinabung. Keinginan untuk mengetahui itulah yang masih membuat saya bertahan sampai sekarang. Satu. Ada juga kejadian Lombok, gempa Lombok 2018. Bayangkan dalam 1 bulan itu, ada 4 atau 5 kejadian yang kalau dikategorikan gempa bumi utama semua. Wilayah dekat-dekatan. Tahu yang Lombok 2018 kan? Yang parah itu. Ada satu Alfamart itu baru roboh total di gempa kedua. Itu logikanya, gempa ya seperti tadi, dia rilis energi, kemudian butuh waktu lagi gitu. Ternyata enggak begitu gitu. Tidak selalu linear begitu ya. Curiosity itu yang menjadikan para peneliti itu bertahan. Meteorologi terutama ya, itu wilayah yang tidak banyak diketahui orang. Saya tidak bisa jadi peneliti sendiri di meteorologi sendiri di kantor. Makanya saya engage Mas Edi. Kemudian saya agak mundur sedikit, saya menjadi semacam orang yang mempopulerkan bahasa meteorologi di Asuransi Umum Indonesia. Karena kalau Mas Edi disuruh langsung ngobrol sama teman-teman di industri, mungkin teman-teman di industrinya bingung gitu. Ini apa ya maksud Bapak ini gitu. Jadi lebih kepada, kalian tahu Carl Sagan nggak? Carl Sagan itu dianggap sebagai
orang yang bisa membahasakan soal ilmu alam semesta, bintang apa segala macam itu dalam bahasa populer. Nah, dalam tanda kutip saya sedang berupaya menjadi kalsaganya meteorologi untuk industri asuransi umum Indonesia. Nah, itu pekerjaan yang tidak selesai, tidak pernah selesai sampai hari ini ya. Karena apa? Karena masih banyak teman-teman itu yang rugi karena banjir. Kejadian 2013. Banjir Jakarta besar tuh. Merendam ke mana? Merendam ke daerah Pluit. Yang di basementnya itu isinya apa? Isinya Porsche, isinya BMW, Mercy, segala macam. Jadi masih sangat besar ruang untuk berkarya yang pada akhirnya itu berguna untuk banyak orang. Jadi ini bukan semacam kerjaan ad hoc begitu ya. Selesai, bisa ditinggal apa buat saya pribadi. Rangkaian dari 4 alasan tadi. Curiosity, alam tidak pernah berhenti, bisa kita pahami. Apalagi climate chaos kayak sekarang tuh. Seluruh model banjir itu harus dikalibrasi. Karena historical, ya biasanya kalau model tuh logikanya begini. Historical dipakai untuk memproyeksi masa depan. Nah, historicalnya ini, data yang kita lihat hari ini tuh tidak pernah ada di historical. Yang hujan itu, dalam pencatatan mana tuh nggak ada gitu ya skalanya. Karena apa? Karena climate chaos tadi apa segala macam. Gitu. Kita sebagai meteorologis itu harus jadi orang paling pertama menangkap fenomena itu, kemudian bahasakan kepada orang. Itu tuh tugasnya. Mungkin agak emosional, cuma ya begitu. Itu pernah hadir di Merapi ya. Di Merapi waktu 2010. Lihat Merapi itu meletus dari wilayah Muntilan. Satu Merbabu, satu Merapi itu. Itu kayak 2 orang lagi pacaran, terus yang satunya ngambek gitu. Merapinya, ini bukan bermaksud seksis ya. Merapi itu seperti perempuan yang sedang merajuk kepada Merbabu gitu. Merbabu tenang aja cowoknya gitu ya. Yang ceweknya agak rewel, aku nggak mau begini, meletup gitu kayak. Saya juga waktu anak Krakatau 2018 meletus, saya juga ada di wilayah Lampung itu. Ini agak sulit nih saya membahasakan ke teman-teman ya. Bencana itu selalu memunculkan perasaan kecil gitu. Kalau kamu banyak datang ke tempat bencana, apa lihat alamnya itu, iman kamu bertambah. Saya datang ke tempatnya Mbah Marijan. Kemudian kamu lihat ya, pohon kelapa, daun yang hijau itu kalau kena abu panas itu dia jadi emas. Apa ya, kuning emas gitu loh. Dalam cuaca yang cerah ya, itu tuh kayak semacam alun-alun menuju puncak Merapi sana tuh. Terus di tengah-tengahnya kadang-kadang vortex muncul. Itu pemandangannya kalau kalian lihat ya, aduh itu menggugah. Waktu di Anak Krakatau juga, saya sempat foto, Anak Krakatau itu meletus. Abu itu kayak singa gitu loh. Terus saya kirim ke kantor, saya bilang, ini kalau amin-amin kejadian ya, jadi foto kamu terakhir loh gitu. Saya kirim ke kantor, air tsunami datang ngantem saya. Cuma itu saking megahnya suasana di situ ya. Kamu kayak terpaku gitu. Itu juga alasan saya kenapa senang di pekerjaan ini. Saya datang keliling Indonesia, selain tadi yang ke universitas itu, setiap ada kejadian bencana. Ada satu kejadian lagi ini sangat pribadi nih. Di Lombok 2018 saya survei kerusakan. Seperti biasa itu mainnya pasti ke posko terbesar dulu. Saya senang anak kecil, jadi di situ saya cari anak kecilnya. Lagi ada perpustakaan relawan banyak apa-apa gitu ya. Kenalan, bla 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 segala macam. Ada satu yang dekat, anak perempuan cewek.
ngobrol, oh ya gimana, rumah kamu nggak apa-apa? Wah, rumah aku rusak kak, gitu, hancur gitu, makanya tidur di tenda apa segala macam. Kamu sama gitu. Anak perempuan ini minta digendong. Oke, saya gendong segala macam. 5 menit kan capek juga ya. Oh, udah dulu ya gitu. Dia nggak mau lepas. Temannya marah, gantian dong, karena aku juga mau digendong gitu ya. Gendong. Akhirnya segala macam selesailah hari itu di posko pengungsian itu. Besoknya saya harus balik ke Jakarta. Di pesawat itu kepala saya itu cuma satu. Gimana ya saya berguna untuk anak tadi? Dan dia itu cuma satu dari ribuan orang yang rumahnya itu rusak karena gempa. Saya bayangkan, Indonesia di masa depan itu adalah Indonesia yang punya banyak uang, sehingga tidak peduli berapapun banyak gempa yang datang, dia tinggal bangun lagi nih rumah rakyatnya. No. Berapa lama? 3 minggu, ini sebulan, bla bla bla. Uangnya dari mana? Kita bicarakan minggu depan. Karena itu udah topik yang lain. Cuma itu sentimental banget saya di pesawat itu. Nggak bisa tidur, nggak bisa berpikir tenang ya. Karena pikiran itu balik ke anak kecil tadi. Apa ya mekanisme kebijakan di negara ini yang sehingga menjadikan si anak tadi nggak harus sampai bertahun-tahun di pengungsian. Kalau teman-teman baca media di kisaran awal tahun ini, soal Palu kan parah tuh. Tsunami, likuifaksi, gempa bumi di 2018 juga ya. Sekarang udah berapa tahun tuh? 4 tahun, 3 tahunan. Mereka masih di mana? Mereka masih di hunian sementara. Huntara namanya. 3 tahun loh. Kalian tinggal di bedeng gitu ya. Karena apa? Karena negara kita belum segitu kuatnya untuk melindungi rakyatnya sendiri. Di lagu yang mana ya? Indonesia adalah tempat berlindung di hari tua kan. Segitu ini ya loh gitu. Dan saya selalu merasa pekerjaan ini terbaik karena saya bisa memberikan benang merah ke hal-hal seperti itu. Saya bisa bermanfaat bagi banyak orang selama di tempat ini. Kalau kepuasan pribadi enggak lah. Meskipun tadi di industri keuangan uangnya banyak, uang kan relatif ya. Cukup itu beda. Dan saya nggak butuh uang banyak buat cukup sih. Cuma yang kayak tadi itu nggak bisa kamu temuin tempat lain tuh. Perasaan tergugah ke alam, perasaan bermanfaat itu sangat-sangat privilege sih istilahnya. Pertanyaan kedua. Begitu ya Bang Kadarsah ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bang Tinggi mengenai pertanyaan dari Ismail dan juga Pak Kadarsah dari Zoom. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada maupun dari peserta saya dari Zoom, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kembali? Kapselnya ada tugasnya nggak sih? Oh, bentar ini angkatan berapa aja nih? 2000? Kamu orang Maipak ya? Asisten. Rais ini dulu ya. Kerjanya di Maipak Indonesia apa coba? Tidur di kantor. Dia tidur di sofa direksi. Kurang ajar ya. Cuma ya dia yang paling pintar lah. Ya, baik. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kan saya yang ingin bertanya. Ini pertanyaan dari saya untuk Pak Vicky. Dan tadi kan ada asuransi mengenai kebencanaan ini, misal dari suatu bangunan itu ingin mengasuransikan bangunannya itu, apakah ada spesifikasi tertentu
bangunan ini harus dibangun menggunakan semen X ataupun seperti itu, ketahanan kokohnya seperti itu. Dan untuk kebenaran sendiri itu dapat diklasifikasikan suatu itu dikatakan bencana itu seperti apa? Bisa gempa apakah tidak keseriusan skala itu atau seperti apa? Itu pertanyaan saya. Oke. Misalnya asuransi gempa bumi Indonesia, ketika kamu datang ke perusahaan asuransi mau tutup risiko rumah kamu, dia akan menanyakan dulu itu komersial, industrial, atau residensial. Itu saja. Dan dia kelas konstruksinya cuma ini mengikuti logik umum sih. Apakah dia kayu atau tidak, reinforced konkrit atau tidak, dari bata atau segala macam. Itu ada. Ini lebih kecil lagi si asuransi, nilai asuransinya ini per mil 0,4, 0,7 per mil. Kecil itu dibagi 1.000. Disaster itu kejadian harian itu bisa dikategorikan disaster ya. Cuma kalau skalanya udah masif, itu tuh jatuhnya katastrofi. Penamaan di BNPB itu adalah bencana nasional tuh. Bencana nasional itu adalah bencana yang berdampak ke lebih dari satu provinsi. Oke. Kami tidak terlalu, dan tanda kutip, tidak terlalu peduli dengan dikotomi tadi. Karena setiap kejadian itu kan pasti ada potensi kerugiannya juga. Ini mungkin contohnya saja ya. Kalau kita pakai kurva kerentanannya ini cara bacanya adalah rumah-rumah ini baru apapun kriteria si bangunannya baru akan mengalami kerugian di atas MMI 7. Di sini kerugiannya baru bergerak. Di sini cara bacanya, ini kalau tidak salah ini pekerjaannya Pak Rais itu. Kerugian itu baru muncul saat rendaman banjirnya di atas 50 cm. Itu cara bacanya. Jadi kami tidak pakai dikotomi itu, semuanya itu diperhitungkan segala macamnya. Hubungnya kurva kerentanan ini. Ini lebih banyak ke wilayah teman-teman di teknik sipil sebenarnya. Cuma kalau tidak pakai kolaborasi dengan kita, mereka akan misleading juga. Oke. Pertanyaan terakhir. Baik. Kalau pertanyaannya terlalu sulit, Pak Rais yang jawab. Baik, terima kasih kepada Bang Hengki atas jawabannya yang sangat menarik. Dan mungkin dari teman-teman ini yang mungkin berminat nanti bisa gabung di MyPark atau seperti apa gitu. Nah, ini Tolong jangan ditodong di sini ya. jadi ada kesempatan ke teman-teman peserta webinar maksud ini untuk bertanya pada narasumber hukum kita datangkan narasumbernya secara langsung. Nah, pada teman-teman ada pertanyaan? Oke. Ya, silakan. Selamat sore bagi saya Ridhi Futri dari Parogi. Pertanyaan saya sebenarnya di awal dengan terkait asuransi ini. Mungkin agak sensitif atau nggak tahu bisa dijawab atau tidak. Saya bertanya sebenarnya untuk MyPark sendiri kan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi kira-kira rencana bagaimana sih kayak perusahaan ini mendapatkan keuntungan untuk dari mungkin kasar bisnis ini, dan untuk selanjutnya misalkan apakah pernah terjadi kerugian defisit ini dari perusahaan ini, dan kalau misalnya terjadi kerugian kayak itu bagaimana cara menanggulangi? Ya. Selayaknya sebuah perusahaan, mindset itu kan pasti profit oriented. Itu tuh secara general seperti itu.
Cuma berbeda dengan di bisnis asuransi bencana alam ini, setiap profit di tahun berjalan tidak boleh diklaim seluruhnya sebagai profit. Karena kita tahu gempa bumi, bencana alam itu bisa datang kapan saja tanpa aba-aba. Jadi kami sangat-sangat konservatif dalam membukukan profit. Dari 2014 2004 Mepak berdiri, itu memang belum ada tahun rugi. Oke, itu artinya bisa dibaca kamu bisa mengelola risikonya dengan baik, begitu ya. Dan belum ada tahun rugi, adanya tahun profit sedikit itu ada di 2019 itu profitnya sedikit karena keimbas dari kejadian dari 2018-nya. Jadi kalau klaim itu bisa lintas tahun proses administrasinya. Cuma ya begitu. Ada hal yang namanya itu cadangan bencana alam di setiap perusahaan asuransi. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Jadi kayak semacam dana darurat kalau di financial planner, itu setiap perusahaan harus punya. Besarannya berapa? Diatur sesuai dengan skala perusahaannya. Jadi dia main persennya dari profit, harus dicadangkan. Apabila dia si cadangan ini dirilis tanpa argumen yang kuat, itu direksinya bisa dipenjarakan. Segitu konservatifnya ya tata kelola di sini. Jadi begitu, bisnisnya berjalan terus, bencana besarnya tidak selalu ada setiap tahun. Jadi kalau di kami itu tahun tanpa gempa itu adalah tahun ada gempa itu adalah tahun membayarkan tabungan. Cuma secara overall itu selalu profit. Semoga tidak bangkrut My Kepaknya ke depannya. Amin. Nanti saya tidak bisa isi kuliah Beta Selekta lagi. Karena sudah menganggur. Yang kami takutkan itu sebenarnya sekarang adalah sesar baribis itu. Sesar Lembang juga, sesar baribis juga. Itu kalau terjadi gempa, mungkin ruginya itu triliunan. Panjang. Nah, balik lagi tadi ke info di awal, penetrasi asuransi berapa? Untungnya masih 2%. Ini cerita menarik nih. Kalau teman-teman jadi relawan bencana alam ya, pemerintah pusat kirimkan bantuan ke daerah. Oke.
Terima kasih atas pertanyaannya, atas jawabannya. Nah, ini ada, apakah ada satu pertanyaan terakhir dari rekan-rekan ataupun peserta bidang kapsul yang ada di sini? Baik, yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saudara. Ya, selamat sore Bu Vicky. Tadi kan abang bilang kalau misal Amerika tuh maju ya untuk perusahaan asuransinya. Yang membuat itu maju tuh apa pertama dan kenapa kita berkaca ke sana? Gitu. Makasih Bang. Oke. Pertama, industri keuangannya sudah sangat matang. Wall Street, bla bla bla, Lehman Brothers segala macam, itu kan mereka pengelola uang semua, pengelola kapital dunia. Itu satu. Jadi itu lebih kepada pengalaman sebenarnya, bukan kompetensi juga ya. Mereka lebih lama aja mengulik bidang-bidang keuangan ini. Jadi instrumen semacam asuransi itu sudah lebih awal diketahui. Kedua, ancaman mereka terhadap bencana itu nyata. 2 minggu lalu, hurricane apa tuh? Saya lupa. Kategori 4 juga ketika mendarat. Oh. Jadi mereka mengalami tropical cyclone ya. Ada hurricane-nya itu nyata setiap tahun. Seperti tadi yang di grafik kerugian itu mereka alami setiap tahun mungkin. Jadi kolam air hangat di wilayah Atlantik, kemudian bergeser ke Florida, masuk apa segala macam. Lihat jejak-jejak hurricane kan? Itu kayak tsunami. Filipina juga mengalami isu yang sama sekarang. Di mana tropical cyclone-nya itu yang tidak pernah tercatat dalam historical, skalanya melampaui terus gitu. Dan itu bukan naik turun gitu. Naik terus gitu. Gimana cara mengelola risiko seperti itu? Nah, satu aspek lagi yang paling menarik dari Amerika itu adalah segregasi kebijakan pemerintahnya. Tidak semuanya itu bergantung ke pusat. Mereka punya namanya negara bagian. Kita bicara California nih sekarang. California itu ada San Andreas namanya. Gede banget. Kemudian asuransi rumah tinggal di sana dikelola oleh siapa? Dikelola oleh komunitas warga Californianya. Mereka bodoh amat sama pemerintah atau apa segala macam gitu. Warganya matang, industrinya udah matang, karena itu kita selalu berkiblat ke sana. Meskipun mereka dihantam terus, cuma rugi sampai bangkrutnya udah nggak pernah lagi. Itu artinya tata kelolanya udah segitu matangnya gitu ya. Dilindungi. Jadinya mereka bisa sustain aja sampai sekarang. Itu kenapa Amerikanya. Level kebijakan, kesadaran warga, sama ya kematangan si industri kapitalnya. Itulah kenapa si Amerika tadi. Sampailah kita di penghujung acara. Baik, terima kasih jawabannya Bang Henry atas jawaban yang cukup menarik tadi. Selanjutnya kita sampai di penghujung acara. Dan acara di penghujung acara ini akan ada penyerahan sertifikat atau dari penyerahan kenang-kenangan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Edi Riawan Hente kepada beliau. Baik, yang akan dipandu oleh panitia dan didokumentasikan. Ini share screen, yang layarnya mau flyer aja nggak?
Tajuknya pada alam. Oh, lu kemana pakai jawaban? Maksudnya. Pinter juga kamu. Maksudnya itu pasal kan. Itu berarti. Itu mungkin di Zoom. Saya masih di mana? Di mana Pak? Di sini aja. Fotonya dari mana? Di penyerahan sertifikat dari Bapak dosen pengampu mata kuliah kapasitas selekta. Dapat ya? Ini dulu mungkin. Iya. Ini dulu. 1, 2, 3. Boleh. 1, 2, 3. Bukan gaya Pak. Gaya bapak-bapak. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita berikan keterangan yang sebesar-besarnya kepada narasumber ini. Dan sudah sampai di penghujung acara yang benar-benar menuju. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama dan kepada panitia yang akan mendokumentasikan, dipersilakan. Baik, silakan dari panitia bagaimana.